Saudara, salam jumpa bagi kita semua. Hidup dalam penggempalaan yang benar. Haleluya. Kita buka firman Tuhan itu. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 3 dimulai, perhatikan. Untuk dia penjaga. Yohanes pasal 3, pasal 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan, domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Terus, Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. seorang gembala harus mengenal domba-dombanya. Seorang gembala harus mengenal domba-dombanya. Amin. Gembala memanggil domba-dombanya menurut apa? Namanya. Jadi bukan inisial. Bukan. Tapi nama. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, nama itu sangat penting. Nama itu adalah nama yang sudah terdaftar di surga. Nama itu adalah nama yang sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Makanya saudara sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai domba itu, jangan pernah ganti-ganti nama. Ini loh, jangan pernah ganti-ganti nama. Nah saudara, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai jemaat, perhatikan selanjutnya baca. Dan menuntunnya keluar. Gembala menuntun keluar terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Perhatikan, domba mengikuti gembalanya. Gembala di depan, domba mengikutinya. Berarti gembala harus menjadi contoh. Gembala harus menjadi teladan. Gembala harus menjadi panutan. Berarti tolak ukur dari jemaat yang kita layani adalah gembala. Maka saudara-saudara, kalau kita gembala, tapi anak kita saja tidak betah di rumah. Anak kita saja tidak betah di rumah. Apakah kita menjadi contoh? Tidak. Karena seorang gembala harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh. Haleluya. Makanya orang-orang yang di sekitar gembala itu harus betah. Makanya kalau kita menilai seorang pendeta, seorang pengkhotbah, saudara, jangan kau lihat khotbahnya yang hebat. Nilailah pendeta tersebut. Kalau kau ingin tahu tentang pendeta itu, tanyalah orang-orang yang di rumahnya. Tahan tidak orang di rumahnya? Tahan tidak orang di rumah kita? Berapa lama dia tahan? Ini loh. Kenapa orang betah di rumah kita? Kalau ada roh damai sejahtera di rumah kita, maka orang akan betah di rumah kita. Tapi kalau rumah kita itu bagaikan api, panas suasananya, orang akan lari dari kita. Orang akan lari. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, pribadi seorang gembala ini harus betul-betul menjadi sesuatu yang patut dicontoh. Pribadi seorang gembala yang harus betul-betul menjadi pribadi yang harus diikuti. Yang harus dituruti. Ini saudara. Makanya saudara, Kristus sebagai gembala kita, gembala yang baik, gembala yang agung, telah memberikan contoh kepada kita, telah memberikan teladan kepada kita. Yang pertama, yaitu tentang mengenai pagi-pagi benar. Ketika dia berdoa pagi-pagi benar,
Markus pasal 1 ayat 35. Perhatikan ya. Supaya kita betul-betul perhatikan baik-baik. Tolong dengan cepat dan keras dibaca. Markus 1 ayat 35. Iya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Perhatikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bukan pagi-pagi tapi udah hari terang, bukan. Itu bukan waktunya Beston. Ya. Yang waktunya Beston itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Makanya sekitar jam 5 atau setengah 5. Itu waktunya Beston, April. Amin April. Oh down. Rahel Marito. Indah, cepat tidur tapi lama bangun. Apa artinya itu? Boleh. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita harus betul-betul ini menjadi contoh. Makanya ini yang harus kita ikuti. Ulang baca, perhatikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan di sini, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Kenapa? Artinya begini, berdoa jangan kamu sampai dihalangi oleh teman-temanmu, oleh orang-orang di sekitarmu, ya. Apalagi mereka tidak satu iman denganmu, apalagi mereka saudaraku tidak mengerti berdoa, ya saudara. Jadi lebih bagus asingkan dirimu. Kau pergi, pisahkan dirimu dari mereka, lalu kamu berdoa. Ini adalah suatu sikap yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Ya, suatu sikap yang harus kita contoh dan yang harus kita teladani sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Semua kita tanpa terkecuali pagi-pagi benar. Ingat, pagi-pagi benar. Jangan bilang kita tidak perlu berdoa. No. Yesus pagi-pagi benar. Tetapi saudara, kau tahu, Yesus bukan hanya pagi-pagi benar loh. Tapi waktu tengah malam. Coba dibaca Matius pasal berapa tadi itu? Matius pasal 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Perhatikan ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Ini berikutnya apa ini? Di taman Getsemani. Dari situ kalimat Yesus berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya. di sini kita melihat Kristus Yesus pergi berdoa. Perhatikan, pergi berdoa, meninggalkan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-murid jangan terganggu. Dia tidak mengajak murid-muridnya, tapi dia memberikan contoh. Jadi maka saudara-saudara, jadi ketika kita beston pagi, kita tidak perlu, ayo kita semua beston pagi. Bukan. Ketika kita beston pagi, itu adalah menjadi contoh kepada jemaat yang lain. Haleluya. Ketika kita juga berdoa tengah malam, itu juga menjadi contoh kepada jemaat yang lain. Maka saudaraku, Yesus berdoa. Yesus berdoa, terus baca. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di sini kita melihat bahwa Yesus
berdoa. Kenapa berdoa? Karena dia tahu ada tantangan di depan. Ada pergumulan di hadapannya. Ada tantangan, ada pergumulan di depan. Oleh karena itu, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus tahu ada tantangan kita di depan. Kita perlu kuat menghadapi tantangan. Kita perlu tabah menghadapi masalah. Kita perlu memiliki kekuatan iman untuk menghadapi ini. Dan yang ketiga adalah contoh yang diberikan Yesus adalah berpuasa. Matius pasal berapa itu? Pasal 2 ya? Tolong cepat. Langsung buka aja pasal 2. Matius pasal 2. Jangan bingung kau. Tolong lihat apa itu. Rahel. Lihat di situ berpuasa. Di pasal 2 pasal 3 dia. Matius pasal Pasal 4. Matius 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kita melihat di sini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Contoh yang ketiga adalah Yesus berpuasa. Yesus berpuasa. Kok dia Allah? Dia Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Yang berkuasa di bawah kolong langit ini. Dan juga yang berkuasa di surga. Kok berpuasa? Dia sebenarnya Yesus sedang memberikan teladan. Yesus sebenarnya sedang memberikan contoh kepada kita umatnya, kepada kita jemaatnya. Yesus sedang memberikan contoh kepada kita. Sebagai jemaat yang tergembala, kita harus taat menuruti Dia. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita. Kristus telah memberikan teladan. Kristus telah memberikan contoh kepada kita. Yang pertama tadi berdoa pagi-pagi benar. Yang kedua berdoa tengah malam pada saat murid lagi tidur. Yang ketiga dia berpuasa. Berpuasa. Ini dilakukan Yesus bukan karena dia adalah manusia lemah. Tapi ini dilakukan Yesus adalah menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita turuti, inilah yang harus kita taati. Inilah yang harus kita turuti, ini harus kita taati. Supaya nama Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati.